Untuk saudara shalom. Saya mau khotbah pagi hari ini saudara kembali lagi tentang Tuhan Yesus, karena tidak ada yang lebih menarik daripada Tuhan Yesus. Saya tidak khotbahkan bagaimana masalah saudara nanti Tuhan bereskan, bagaimana nanti saudara punya bekal untuk 2026. Tetapi saya pikir masalah kita juga nggak kekal, jadi nggak penting untuk kita bahas itu saudara. Sekalipun saudara punya solusi atas masalah saudara, habis dapat solusi, masalah saudara muncul lagi juga nanti. Tapi yang kekal adalah Tuhan Yesus. Jadi saya mau share kepada saudara tentang Yesus adalah penebus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus penebus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Buka firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama saudara, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Tahukah saudara bahwa ketika seseorang mau menebus sesuatu atau dia mau menebus seseorang, karena pada zaman perjanjian lama yang digadaikan atau yang bisa ditebus bukan cuma barang tetapi juga orang, karena pada zaman itu masih berlaku yang namanya perbudakan, saudara. Ya, perbudakan. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan katakan tadi bahwa saudara dan saya ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan karena engkau melakukannya. Cara hidup yang sia-sia itu bukan karena saudara niatkan. Cara hidup yang sia-sia itu bukan karena memang saudara memang orang yang karakternya seperti itu. Tetapi Alkitab katakan saudara bahwa engkau punya kehidupan itu saudara karena engkau diwarisi. Ya, diwarisi. Alkitab katakan tadi bahwa kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kamu warisi dari siapa? Dari nenek moyangmu itu. Siapa nenek moyang yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Adam dan Hawa, saudara. Ya, nanti saudara baca teologi dari Rasul Paulus di kitab Roma bahwa ada Adam pertama, ada Adam kedua, saudara. Adam pertama jatuh di dalam dosa sehingga semua keturunan Adam termasuk saudara dan saya ya itu mewarisi dosa. Kita lahir, kita adalah orang berdosa. Dan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 katakan bahwa semua orang yang telah berbuat dosa, ya, upah dosa adalah maut, saudara. Kenapa Yesus mau menebus kita? Karena betapa seriusnya maut. Maut ini ujungnya apa? Maut ini ujungnya ada neraka, saudara. Bahwa betapa seriusnya akan neraka, saudara. Makanya Yesus datang. Kenapa sih kita mewarisi Adam dan Hawa? Karena kita lahir sebagai manusia, saudara. Kalau saudara lahir dari hewan, saudara lahir dari tanaman, saudara nggak mewarisi dosa. Tapi karena saudara dan saya lahir dari manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, makanya saudara dan saya, kalau kata bahasa teologinya Paulus, kita terjual di bawah kuasa dosa. Kita dijual, kita digadaikan, saudara. Ya, saya nggak tanya di sini siapa yang pernah ke pegadaian, karena nanti jadi nggak enak satu sama lain ya, ngeliat-lihatan. Tapi kira-kira saudara tahulah konsep pegadaian ya. Jadi saudara menggadaikan sebuah benda, ya, gitu ya. Tentu dengan saudara gadaikan, saudara dapat uang gitu ya untuk yang saudara perlukan. Tetapi saudara punya niat bahwa sesudah saya gadaikan ini, saya dapat uang ini untuk yang saya perlukan. Nanti satu saat nanti saya akan ambil lagi itu barang. Tapi ambil itu barang nggak bisa main ambil, saudara. Untuk dapat itu barang, saudara harus apa? Saudara tebus. Saudara tebus pakai apa? Pakai uang. Karena saudara tadi dapat uang, saudara harus balikin lagi pakai uang. Kenapa saudara mau tebus? Karena saudara anggap barang yang saudara gadaikan itu berharga. Kenapa Yesus mau tebus saudara? Karena Tuhan
Tuhan melihat saudara adalah berharga. Nah, ternyata harga atau berharganya sebuah benda yang ditebus, saudara, ya, itu tergantung dari berapa harga tebusannya, saudara. Jadi kalau misalnya saudara menggadaikan handphone gitu ya, nanti ditaksir tuh saudara. Bahasanya apa? Nilai buku gitu ya, market price gitu ya. Jadi kira-kira harga pasarannya tuh berapa di situ, saudara, ya. Jadi saudara kan ditanya, oke, tebus nih, harga tebusnya misalnya 1 juta gitu. Jadi misalnya handphone ini dinilai 1 juta, berarti berapa seberharganya benda itu ya sesuai berapa harga tebusannya. Jadi kalau tebusannya 50 juta ya demikianlah harganya. Makanya seberapa besar harga saudara, tadi dijelasin sampai secara spesifik bahwa engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, saudara. Karena pada zaman itu kan ada barter, saudara, ada barter. Jadi kalau saudara misalnya gadaikan misalnya sepatu, ya, tapi saudara nggak punya uang buat tebus itu sepatu, yaudah kira-kira sama apa nih? Oh, sama baju. Oh, kira-kira sama apa? Sama Gucci misalnya, sama ukiran misalnya. Nah, Alkitab katakan ada 3 jenis barang waktu itu untuk menebus sesuatu, saudara. Yang pertama, bukan dengan barang yang fana. Ini macam-macam barang fana ini, saudara, ya. Yang kedua, perak, saudara. Ya, perak pada zaman itu juga sesuatu yang berharga. Makanya zaman itu kalau misalnya sebuah kerajaan mau sowan gitu ya, mau berkunjung kepada kerajaan yang lain, pasti bawa benda-benda, saudara, sebagai hadiah. Nah, salah satu benda-benda hadiah itu bisa perak, juga dinilai berharga, saudara. Ya, baru yang terakhir yang paling berharga buat pada zaman itu adalah emas. Nah, Alkitab bilang harga manusia, harga orang yang ditebus dari cara hidup yang diwarisi oleh nenek moyang, itu gak dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, bukan pula dengan emas. Kalau pada zaman itu saudara datang ke pegadaian atau saudara mau menebus, lalu orang yang pegang barang itu bilang begini, kamu bawa apa buat nebus? Barang yang fana. Gak bisa, kurang. Bawa apa lagi? Bawa perak. Oh, kurang. Bawa apa lagi? Emas, kurang. Maka orang lain yang tahu akan bertanya, ini barang yang mau ditebus mahal banget, berharga banget, sampai emas saja tidak bisa dipakai untuk menebus. Alkitab katakan saudara ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, saudara. Dengan darah yang mahal. Sebab itu saya mau share sama saudara tentang konsep yang namanya penebusan, saudara. Saudara, saya waktu sekolah teologi saya belajar semua agama, saya belajar semua kepercayaan. Hanya di dalam kekristenan ada istilah yang namanya penebusan. Di agama lain ada gak konsep kasih? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim, kasih. Allah Maha Pengasih, lagi Maha. Oh, ini sering nonton iklan TV dulu. Kalau pas lagi azan gitu ya. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, saudara. Semua agama ada konsep kasih. Saudara pergi ke agama yang menyembah patung-patung, oh apalagi mereka bunuh semut aja gak boleh, karena itu makhluk hidup, saudara. Semua makhluk katanya berhak hidup, berhak yang namanya hak asasi semut misalnya, hak asasi sapi misalnya. Makanya mereka gak bunuh hewan, makanya mereka sebagian itu vegan, makanya tanaman, saudara. Ya, jadi kalau konsep kasih, belas kasihan, semua agama punya. Konsep pengampunan punya gak semua? Punya. Konsep pengampunan mereka juga semua punya. Makanya ada korban setahun sekali, saudara, potong korban. Itu konsep pengampunan, saudara. Ya, tapi yang mereka nggak punya dan hanya kekristenan yang punya adalah konsep penebusan. Karena ternyata, saudara, kitab Yesaya katakan apa? Bahwa saudara dan saya, kebaikanmu pun Alkitab katakan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi standar kekudusannya Allah tuh tinggi banget, saudara. Bahkan kesucianmu pun yang kau anggap baik, kau udah hidup baik, kau udah berlaku baik di mata Tuhan, itu bagaikan kain kotor, saudara. Betapa luar biasanya Tuhan, betapa kudusnya Tuhan, saudara.
Banyak manusia berusaha bangun tangga ke sorga, saudara. Dan pernah ada kejadian, di Kejadian 11, manusia saat itu, saudara, punya otak yang sangat cerdas luar biasa. Mereka bikin menara sampai ke langit. Alkitab bilang hampir nyampe. Hampir nyampe ke langit, saudara. Ada tahu nama menaranya? Menara Babel, saudara. Hampir nyampe. Tuhan langsung bikin saudara berantakan. Gimana cara bikin berantakannya? Bahasanya dibeda-bedain semua. Jadi dulu bahasa manusia sama nih, satu nih. Satu dulu bahasanya, mungkin bahasa Batak kali dulu ya. Bahasanya sama, tau-tau dibeda-bedain, saudara. Jadi bingung, satu sama lain gak bisa komunikasi. Satu sama lain gak bisa komunikasi, saudara. Ya. Nah, sekarang manusia bikin tuh tangga, saudara. Bikin jalan, kalau bahasa saya, bikin jalan ke surga. Apa nama jalannya? Agama, saudara. Agama itu dari bahasa Arab terdiri dari dua kata kan, a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Agama digabung jadi tidak kacau. Jadi sebuah sistem yang dibuat supaya kita nih nggak kacau. Berharap kalau kita nggak kacau, kita hidup baik, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Lakukanlah yang baik, maka kamu akan dapat kebaikan. Lakukan yang jahat, maka kamu akan dapat hukumannya. Nah ini yang kamu warisi. Dulu zaman saya masih jadi guru, saudara, saya ngawasin ulangan kelas 3 SD. Nah, waktu zaman saya jadi guru kan kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah ini ada satu anak murid, dia nyontek pakai kertas sobekan gitu, dia tulis jawabannya di kertas itu, saudara. Lalu dia taruh di pahanya, saudara. Lalu saya gap gitu ya, saya temui, saya ketahuan sama saya. Jadi saya bilang, hey, what are you doing? Ini anak kecil kelas 3 SD, itu dia bisa ambil itu kertas, dia ul itu kertas, dia buang ke belakang sambil ngomong, nothing. Nothing. Itu kertas melayang, kita tahu, dan saya ambil kertasnya, saya bilang, what is this? Kebayang gak anak kelas 3 SD? Gak ada yang ngajar dia bohong. Instantly dia bisa bohong karena dosa adalah warisan. Dosa adalah warisan. Makanya gak heran, saudara, ada istilah like father, like son. Jadi gimana caranya supaya keluar dari warisan ini? Makanya Yesus datang untuk menebus. Karena saudara dan saya udah terjual di bawah kuasa dosa. Saudara gak bisa lepas dari itu, saudara. Saudara gak bisa keluar dari itu, saudara. Nah, ada dua konsep karena kita terdiri dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara. Buat saudara yang belum baca Alkitab sampai habis, saya dorong, mari kita baca Alkitab, saudara. Yang udah habis, baca lagi dari ulang, ya. Jangan merasa udah finish, udah, gitu ya. Sekarang saya baca peta, Pak. Nanti belakang Alkitab peta, ya. Saudara, di dalam Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Ya, saya bilangnya ada PL, ya, ada PB. Ada berapa kitab di Perjanjian Lama? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 39. Ya, ada 39. Ini ada 39 kitab, saudara, yang diakui oleh kita, ya, orang Protestan, yang kita anggapnya kanonika, gitu ya. Kalau Perjanjian Baru itu ada 27, ya. Dari 27-nya 4-nya Injil, ya. Injil apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Baru sisanya surat rasul-rasul. Jadi Paulus sendiri itu menulis 13 kitab dari 27, saudara, ya. Nah, di Perjanjian Lama itu bahasa aslinya kitab-kitab itu pakai bahasa Israel, pakai bahasa Yahudi. Kita bilangnya bahasa Ibrani, saudara, ya. Ya makanya saudara, kita seringkali susah memahami yang namanya Allah Tritunggal. Karena kita taunya tri itu berapa? 3. Ya, 3. Tritunggal gak selalu mesti 3. Ya, di dalam konsep Perjanjian Lama. Karena ini ada bahasa Ibrani. Di Perjanjian Baru ada 2 bahasa yang dipakai. Kalau Yesus ngomong, kalau saudara beli Alkitab bahasa Inggris yang cetak, Alkitab yang lama, King James Version, ya, itu setiap yang Yesus ngomong tulisannya warna merah. Kalau Yesus nggak ngomong, tulisannya warna hitam. Nah, waktu Tuhan Yesus yang tulisannya warna merah, yang dia ngomong itu pakai bahasa Aramaik, ya, Aramaik. Tapi yang hitam itu pakai yang namanya bahasa Yunani. Kenapa pakai bahasa Yunani? Karena pada zaman Tuhan Yesus Israel dijajah. Dijajahnya sama siapa? Bangsa Roma.
bangsa Roma ini ngomongnya pakai bahasa Yunani. Makanya nggak heran kalau saudara lihat misalnya di gereja Katolik, sekolah Katolik, yaitu salibnya pasti ada Yesusnya. Benar ya? Salibnya ada Yesusnya begitu meninggal gitu kan. Nah di atas Tuhan Yesusnya ada kotak tuh, ada kotak yang tulisannya Indri. Sebetulnya tulisannya nggak cuma Indri, ada 3. Bahasa Aramaik, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Cuman Katolik cuma tulisnya Indri aja, Latinnya aja. Nah, yang saya mau jelasin adalah di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani ya, itu bahasa itu ada gendernya, ada alat kelaminnya. Ada kelaminnya, gendernya ada. Ada feminin, ada maskulin ya. Satu lagi saya agak lupa ya. Makanya bumi misalnya bumi itu feminin kalau dalam bahasa Ibrani. Nah bumi itu kan melahirkan tanaman-tanaman sama seperti perempuan yang ada reproduksinya gitu ya. Nah lalu ada yang namanya tunggal, ada yang namanya jamak ya. Tapi agak susah dimengerti kalau saudara memahami Alkitab dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Makanya orang bingung pusing sama namanya Allah Tritunggal. Karena kalau dalam bahasa Ibrani jamak itu Elohim. Kalau satu Eloah, dari Eloah inilah muncul kata Allah. Makanya ada yang bilang jangan sebut nama Allah, itu sesembahan dewa Arab, itu haram. Kita sebutnya Yeshua HaMashiach. Enggak, Allah itu kata dasarnya Eloah. Ya, Eloah ini biar saudara ngerti-ngerti dikit ya. Saya nggak mau terlalu menjelimet. Saya cuma mau jelasin dasarnya. Ya sama misalnya kayak kid, itu dalam bahasa Inggris kid artinya anak. Anaknya berapa? 1. Kalau anaknya banyak apa? Tambahin S, jadi kids. Kid itu tunggal, kids jamak. Kalau orang Indonesia ngomongnya gimana? Itu anak gua tuh. Itu anak GBI Live. Waktu saya bilang itu anak saya tunggal, waktu saya bilang itu anak GBI Live. Katanya sama-sama anak. Tapi waktu saya bilang, ini anak GBI Live, jamak apa tunggal? Nah, tapi orang yang nggak ngerti, bingung nggak? Kan saya nggak bilang, anak GBI Live nih. Kan kids, anak. Jadi, banyak orang akhirnya pusing sama perdebatan teologi. Karena ujung-ujungnya, sama kayak waktu Menara Babel, ya nggak saling ngerti. Kenapa? Karena bahasanya nggak saling ngerti. Makanya untuk lebih memahami Alkitab, saya mau ajak kita ke bahasa aslinya. Dulu saya punya teman guru, dia guru bahasa Indonesia. Kan kita namanya sekolah internasional, ada guru bule, ada lause kan. Nah, lause kita panggil gitu, lause. Jadi ini guru bahasa Indonesia, teman saya namanya Salomon. Si Salomon ini saudara punya ide terlalu kreatif. Ya, jadi dia pikir lause itu guru perempuan, dia panggil guru laki-laki lausu. Jadi guru perempuan lause, lausu apa artinya? Tikus. Atos bahasa Sunda, atos bahasa Jawa, beda sama? Beda. Makanya katanya kan ada orang Betawi, ya kan? Dia lewat, ada orang Sunda kejebur sumur katanya kan. Wah, kejebur sumur, mau ditolongin. Orang Sunda minta tangga, bahasa tangganya taraje. Buat orang Betawi, taraje. Oh yaudah nanti aja. Kan lo bilang taraje. Jadi bahasa itu akhirnya perbedaan. Kalau saudara nggak paham, saudara bingung. Nah, apa sih konsep penebusan di dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani? Ya, saudara mau catat boleh, saudara mau foto boleh ya. Kata yang pertama itu adalah pada. Katakan bersama saya pada. Jadi di dalam bahasa Ibrani ada 3 jenis penebusan, saudara. Mari kita buka Keluaran 13 ayat 13. Layar ini deh. Keluaran 13 ayat 13. Nah, ini kata pada, saudara, yang diucapkan di dalam Keluaran 13 ayat 13. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Dah sampai situ aja. Kau tebuslah. Nah, pada itu bicara tentang apa, saudara? Bahwa tukeran. Ya. Anak keledai yang lahir itu ditebus dengan domba. Tukeran. Jadi sama-sama binatang nih, tuker sama binatang. Nah, Yesus
Kenapa dia lahir sebagai manusia? Karena supaya manusia menebus manusia. Kenapa Yesus nggak lahir sebagai malaikat? Nggak bisa. Karena yang berdosa manusia, yang mau ditebus manusia. Makanya Yohanes 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, ini yang nggak bisa diterima oleh agama manapun. Bagaimana mungkin Tuhan itu jadi manusia? Apalagi mati di salib. Kok bisa Tuhan mati? Loh, namanya juga Tuhan, suka-suka Tuhan. Tuhan jadi kodok bisa nggak? Bisa. Sud bokong aja bisa kok berubah. Apalagi Cupatka, ya kan? Lah, Tuhan mau jadi apapun bisa. Dan Alkitab berkata dia jadi manusia. Alkitab berkata supaya dia merasakan yang saudara rasakan. Makanya ada ayat yang berkata Yesus lapar, supaya dia tahu rasanya lapar. Jadi kalau saudara doa, Tuhan saya belum makan, dia ngerti tuh rasanya lapar. Untung dia gak jawab, udah tahan dikit tuh, gemuk lu. Alkitab berkata saudara, ada ayat yang bilang Yesus pun menangis, supaya dia tahu rasanya menangis. Bahkan kita Bayu katakan apa? Di sorga nanti dia usap setiap air mata. Waduh, keren ya. Dia usap setiap air, karena dia tahu rasanya nangis. Saudara ini tinggal orang tuanya meninggal nih, tahu rasanya. Orang papanya meninggal pas dia masih kecil. Papa fisiknya yang namanya Yusuf. Jadi Yesus itu saudara dibesarkan oleh single parent yang namanya Maria, saudara. Karena dia kakak paling sulung secara jasmani, dia rawat adik-adiknya. Makanya usia 12 tahun sampai 30 tahun Yesus gak tahu kemana. Nggak ada ceritanya waktu Yesus 13, tahu nggak kemana? Nggak ada ayatnya. Waktu Yesus upacara, saudara, waktu Yesus perayaan Sweet 17, ngapain dia rayanya? Nggak tahu, nggak ada ayatnya. Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, usia 12 sudah dewasa, saudara. Usia 12 ngapain? Kerja, nolong orang tua. Nah, Yesus, konon menurut sejarah, saudara, Yusuf itu udah meninggal. Yusuf itu meninggal nggak lama sesudah Yesus, saudara, di atas 12 tahun. Terakhir dicatat Yesus itu 12 tahun pas ngapain? Pas berdebat di dalam bait Allah dengan ahli-ahli Taurat, saudara. Habis itu mereka pulang, habis itu nggak ada ceritanya lagi. Tahu-tahu muncul, dia udah umur 30, dia dibaptis, lalu dia panggil murid-muridnya Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, itu usia 30. Jadi rentang 18 tahun Yesus ngapain? Kerja. Yesus ngapain? Rawat orang tuanya. Jadi kalau saudara hari ini ditinggal orang tua, saudara merasa dibesarkan oleh single parent, makanya waktu saudara berdoa, Tuhan gue capek di hidup begini, Tuhan tahu. Tadi lagunya bilang tuh, saat menangis Tuhan tahu. Kenapa? Karena manusia. Nih ibu-ibu di sini, kalau misalnya Pak Prabowo mengumumkan Menteri Pemberdayaan Perempuan, namanya Haji Mulyawan, mau nggak? Hah, Haji Mulyawan? Kok laki-laki? Menterinya Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lah nanti kan perempuan-perempuan protes, lo kan Menteri Perempuan malah laki-laki. Dia tahu nggak rasanya menstruasi? Dia tahu nggak rasanya sakit melahirkan? Kenapa? Lah, masa perempuan diwakili laki-laki? Ya perempuan diwakili oleh perempuan. Makanya itu konsep pada. Pada itu bahwa keledai ditebus oleh domba, hewan ditebus sama hewan, tukerannya hewan. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena saudara manusia. Tapi bedanya apa? Saudara dan saya manusia berdosa, dia manusia yang kudus. Kenapa bisa dia manusia yang kudus? Karena saudara dan saya darahnya itu kan dari papa, kromosom X, ibu kromosom Y. Darahnya dari papa, saudara. Ya, darah itu dari bapak nyumbangnya. Makanya Yesus, saudara, didatengin tuh sebelum lahir di kandungan Bunda Maria. Bunda Maria kan didatengin nama malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel bilang apa? Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Berarti kromosom X-nya dari siapa? Dari Roh Kudus. Karena dari Roh Kudus darahnya kudus. Makanya dia jadi manusia yang kudus. Dia jadi manusia yang tidak mewarisi dosanya Adam dan Hawa, saudara. Biar saudara paham nih. Jadi konsep penebusan yang pertama adalah pada. Dia jadi manusia karena yang dia mau tebus adalah manusia. Ya. Konsep yang kedua adalah Gaal, saudara. Katakan bersama-sama saya, Gaal. Nah, apa Gaal? Gaal itu bicara tentang kinship redemption. Apa itu kinship redemption? Bahwa yang bisa menebus harus saudara.
Yang bisa menebus harus punya hubungan, saudara, itu seperti anggota keluarga. Bisa itu kakak adik, bisa itu orang tua. Jadi konsep penebusan, kalau saudara mau tahu, itu ada di Rut 3 ayat 13. Coba buka Rut 3 ayat 13. Nah, ini pernah ada kejadian, saudara, di kitab Rut. Kan Rut itu ikut sama mertuanya ya. Masih ingat siapa nama mertua Rut? Naomi, ya. Naomi ini tadinya punya 2 anak laki-laki, saudara, punya suami. Jadi dia keluar dari Bethlehem, singkat cerita karena krisis, akhirnya suaminya meninggal, anaknya cowok, dua-duanya juga meninggal. Tapi ada menantunya, ya, ada namanya Rut, ada namanya Orpa, saudara. Nah, si Naomi ini pulang nih, balik ke Bethlehem. Si Orpa pulang ke negaranya, si Rut mau ngikut nih sama Naomi, berdua nih, cewek-cewek nih, Naomi sama Rut gitu ya. Nah, si Naomi ini kasihan sih lihat si Rut, ya kan, kasihan dia nanti jadi janda seumur hidupnya gitu ya. Jadi baiknya juga dia menikah gitu ya. Nah, singkat cerita, saudara, di Rut 3 ayat 13 firman Tuhan bilang apa? Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau. Siapa yang mau menebus? Boas. Jadi ceritanya, saudara, di dalam tradisi Yahudi, kalau ada orang yang susah, itu ditebus. Bahasa kerennya adopsi lah. Bisa diadopsi jadi anak, bisa diadopsi untuk jadi pasangan hidup, alias tak jadi istri gitu ya. Nah, tapi yang berhak menebus harus saudara dekat. Saudara dekat nih, harus saudara. Nggak boleh orang luar. Nggak boleh orang luar, saudara. Pada zaman itu, kata Naomi, ada satu lagi yang berhak nebus. Namanya nggak disebut di sini, tapi lebih berhak daripada Boas, saudara. Jadi Boas datang dulu ke orang itu, kamu mau nebus nggak? Nah, orang itu bilang, enggak, saya nggak mau nebus. Oke, kalau kamu nggak mau nebus, saya yang tebus, gitu ya. Jadi artinya apa? Penebusan ini adalah pilihan. Penebusan ini adalah kehendak bebas tanpa paksaan. Bahwa Yesus memilih untuk menebus saudara dan saya. Yesus nggak terpaksa untuk menebus saudara. Dia nggak tebus malaikat, dia tebus saudara. Kenapa dia tebus saudara? Karena harus satu anggota keluarga. Makanya Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 12, mereka semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya di mata Allah, Yesus dianggap, saudara, itu saudara kita, anggota keluarga. Makanya teologi Paulus katakan dialah yang sulung, kita adalah adik-adiknya, saudara. Makanya nanti kalau ketemu Yesus di sorga kita panggil, bro. Dialah yang sulung, kita adalah adik-adiknya. Itu konsep penebusan Gaal, saudara. Yesus adalah anggota keluarga kita, saudara. We are part of family. Makanya Yesus bilang apa? Yohanes 14 ayat 6, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu juga ada. Kenapa? Orang kita keluarga kok. Reunian. Keluarga cemara di sana nanti. Harta yang paling berharga katanya adalah keluarga. Maka kenapa Allah Bapa mau tebus saudara? Dia utus anaknya yang tunggal. Because you are part of the family. Karena saudara adalah bagian dari keluarga. Makanya kitab Wahyu bilang nanti di akhir zaman ada perjamuan kawin anak domba. Coba yang diundang ke kondangan statusnya apa? Saudara. Apalagi? Kerabat. Apalagi? Teman dekat, sahabat. Benar ya? Coba kalau kita ngundang ke kondangan, coba. Yang paling utama kan sebelum teman apa? Tuh si Enso kita tuh undang dulu. Tuh si itu tuh tulang kita tuh undang. Pasti kita pikirin saudara dulu kan, kerabat dekat. Nah, itu konsep Gaal. Jadi kalau konsep pada, karena yang mau ditebus manusia, berarti yang harus dibayar manusia. Kalau hewan, bayarnya hewan. Kalau benda, bayarnya benda. Kalau konsep Gaal, itu yang penebusan ada bicara tentang anggota keluarga. Nah, konsep yang ketiga ya, saya agak cepat ya. Konsep yang ketiga adalah kapar. Katakan bersama saya, kapar. Nah, kalau kapar ini, saudara, ini bicara tentang dia mau nebus apapun terserah, tapi yang paling penting adalah nilai penebusannya harus lebih besar. Itu kapar. Nilai penebusannya harus lebih besar. Karena menunjukkan berapa harga dari yang mau ditebus. Sebetulnya waktu Allah Bapa kirim Yesus anak yang tunggal untuk tebus saudara dan saya, itu lebay menurut saya, berlebihan. Makanya ada lagu bilang, siapakah aku ini Tuhan. Misalnya saudara gade handphone kayak saya nih, handphone Oppo gitu. Terus saudara bayar 15 juta, lebay gak?
Terus yang pusat gadai bilang, mahal amat, 15 juta, ini paling di Roxy cuma 2 juta. Wah, Bapak kan gak tahu cerita handphone itu. Bapak kan gak tahu, ternyata di handphone itu ada data-data yang lebih berharga daripada handphone. Kita ngeliat hidup kita, kok hidup kita gini-gini aja. Kan saudara gak tahu apa yang Tuhan lagi siapin buat hidup saudara. Ternyata Tuhan mau pakai saudara luar biasa. Makanya Yeremia 29 ayat 11 bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Masalahnya kita nggak tahu nih Tuhan lagi ngerancang apa. Tapi buat kita semua orang tua di sini, ada nggak kita rancang yang jelek buat anak kita? Semua kita pas anak kita lahir, semuanya doanya baik-baik. Saya yakin mamanya Bonang pas Bonang lahir juga begitu. Biar anak ini jadi hebat, pinter gitu kan. Saya yakin mamanya nggak bilang, biar dia brengsek dia nih anak deh. Biar gini deh, biar gitu deh. Enggak, saya yakin. Apalagi Tuhan. Tadi dia bilang, burung di udara dia pelihara. Firman Tuhan bilang, rambut kita selai pun gak akan jatuh ke tanah kalau gak seizin. Jadi ternyata ya, kalau saudara rambutnya rontok ya, berapa banyak tuh rambut minta izin sama Tuhan hari itu. Alkitab bilang, dia gak akan jatuh ke tanah tanpa izin dulu loh. Saya sih gak kebayang tuh Tuhan approvalnya banyak banget ya. Hal sekecil itu aja Tuhan peduli. Itu konsep kapal. Overflow. Berlebihan. Tuhan berlebihan mengasihi saudara. Makanya dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Kita kan coba bacanya, karena begitu besar kasih. Tapi Tuhan bilangnya gak gitu. Bilangnya karena begitu besar. Bahkan perjanjian baru di kitab Ibrani katakan, bahkan malaikat-malaikat menantikan hari-hari saudara. Dia pengen tahu, yang mana sih orang-orang yang model gimana sih yang sampai anak tunggal Allah saja, pangeran sorga itu sampai turun curahkan darah tebus mereka, kayak gimana sih model. Terus dia lihat, ya kayak si Bonang, ya kayak si Benny. Makanya malaikat bingung, kayak gimana sih dia nanti itu hari-hari. Dia lihat kita yang masih jatuh bangun dalam dosa, dia lihat kita yang hidupnya masih begundalan. Tapi ternyata Alkitab berkata sekalipun kita gak setia, dia Allah yang tetap setia. Kenapa dia tetap setia? Nih, karena kapal. Kadung gue udah bayar mahal. Gue udah kadung bayar mahal. Itu konsep yang terakhir di Yunani. Yunani cuma satu. Di bahasa Yunani penebusan cuma satu kata, yaitu litron. Apa itu litron atau litrosis? Ya, bahasanya ini mungkin saudara lebih mudah mengerti. Litron itu bahasa simpelnya adalah buyback. Ini biasanya kalau orang jualan mobil listrik merek baru, ini ada buyback guarantee. Ada jaminan beli ulang kalau nggak cocok. Ya waktu saudara ya Adam dan Hawa diciptain, katanya rusak, nggak cocok. Allah buyback, Allah litron, Allah beli balik. Nah itu yang namanya penebusan. Saudara dan saya, hari ini saya mau bilang, saudara mewarisi dosa karena saudara lahir dari Adam dan Hawa. Satu ketika, satu malam, pemimpin agama malu-malu karena dia pemimpin agama Yahudi. Dia malu ketemu Yesus. Karena pada zaman itu saudara, Yesus dibenci. Yesus dianggap tukang melaknat agama Yahudi katanya. Tapi si Nikodemus ini rasa kayaknya ini bener deh, ajaran dia bener deh. Gue udah belajar teologi bertahun-tahun sampai gue tua, sampai gue jadi kepala rumah ibadah. Jadi Nikodemus ini kepala rumah ibadah. Alkitab bilang di Yohanes pasal yang ketiga, dia diam-diam malam-malam datang kepada Yesus. Lalu dia tanya sama Yesus, bagaimana supaya masuk kerajaan Allah? Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin? Emang aku masuk lagi katanya rahim ibuku, terus lahir lagi? Lalu Yesus berkata, kamu gak mengerti. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Artinya apa saudara? Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima penebusan. Waktu saudara menerima penebusan, Alkitab punya terminologi teologianya apa?
saudara dilahirkan kembali. Dulu saudara lahir dari opamu ya, turunan-turunan engkongmu semua sampai papa mamamu. Nah, ini jadi. Saya jadi Nebaho karena bapak saya Nebaho. Saya Nebaho karena bapak saya Nebaho. Karena bapaknya bapak saya Nebaho. Kalau engkong saya, opung saya yang Nebaho itu, namanya opung Jauhum Nebaho. Kalau si opung Jauhum Nebaho umur 5 tahun kena demam berdarah dan mati, ada gak saya? Gak ada. Saya gak ada. Saya jadi Nebaho gara-gara saya lahir sebagai Nebaho. Saudara berdosa karena saudara lahir dari manusia berdosa. Saudara warisi dari nenek moyang. Makanya Alkitab berkata, kamu ditebus dari cara hidupmu. Ditebus, dibeli, dibuyback, dipadak, gaal, kapar. Saudara ditebus dengan harga yang mahal, supaya saudara dan saya dilahirkan kembali. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Saudara nggak lagi jadi anaknya Adam dan Hawa. Saudara jadi anaknya siapa? Saudara jadi anak Allah. Nih, saudara juga dapat warisan. Apa warisannya? Kekudusannya Allah, sifat-sifatnya Allah. Oh ya Pak, tapi kayaknya kelakuanku masih begini. Iya, makanya saudara masih terus berproses. Masih terus berproses. Makanya Nikodemus dibilang sama Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Kita nggak lagi mewarisi dosanya Adam, kita mewarisi kekudusannya Allah. Kita nggak lagi jadi anak dosa, kita jadi anak Allah. Ini yang saudara harus sadari hari demi hari. Betapa berharganya saudara di mata Allah. Makanya dikatakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Kenapa? Saat kau perlu Tuhan tahu, karena kamu sekarang udah jadi anak Allah. Saya masih punya tuh anak kecil tuh, Ezra. Memang pernah Ezra minta makan. Nah, sebelum dia minta makan, kita nih orang tua udah mikir, dia belum makan, kasih makan. Berapa banyak di antara sini mak-mak yang dulu anaknya masih kecil malah dipaksa-paksa makan. Makan. Kabur-kaburan. Makan. Berapa banyak di sini orang tua yang bilang, makan. Tak kalau kurus, orang lain bilang. Ya saya yakin saudara pasti diberkati Tuhan. Ntar malaikat bilang, ntar apa kata orang lain? Allah gak kasih makan. Kan pada gemuk semua nih. Orang tua aja mikir gitu. Makanya Yesus berkata, ada gak yang kamu minta roti dikasih batu? Nggak ada. Ada nggak orang tua yang anaknya minta ikan dikasih ular? Nggak ada. Mungkin orang Manado ada kali ya, kasih ular, potong-potong jadi rica-rica gitu. Nggak ada. Itu kenapa? Karena saudara anak Allah. Kenapa iblis mau ganggu-ganggu saudara? Dia cemburu karena saudara anak Allah. Kenapa saudara dijaga malaikat? Karena saudara anak Allah. Itulah kenapa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Gak akan ada saudara temu ini di agama manapun. Agama manapun cuma bisa bilang pengampunan, tapi habis itu salah, minta ampun lagi. Terus-terusan, capek. Capek, udah minta ampun, bohong dikit, jatuh tangga, mati, neraka. Hanya di kekristenan, bukan cuma pengampunan, tapi penebusan. Bukan cuma Tuhan sayang, tapi dia ambil saudara jadi anaknya. Alkitab berkata saudara dan saya, di mana nanti posisinya? Duduk di sebelah kanan Allah. Semua orang yang mati di dalam Tuhan, satu ketika dilihat oleh seorang kaya yang hidupnya jahat banget, saudara. Hidupnya jahat banget. Dia lihat gembel yang dulu selalu minta-minta saudara di depan rumahnya, saudara, namanya Lazarus. Ini orang kaya mati di neraka, saudara. Dia ngelongok ke atas ke sorga. Dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Duduk di pangkuan Abraham, saudara. Kenapa dibilang duduk di pangkuan Abraham? Kenapa nggak di pangkuan Musa? Kenapa nggak di pangkuan Daniel? Kenapa dibilang pangkuan Abraham? Karena Abraham lambang bapa orang beriman. Waktu saudara menaruh iman saudara kepada Yesus, posisi apa yang nunggu saudara di sana?
Allah duduk di tahtanya dan siap memangku saudara. Makanya kitab Yesaya bilang, sampai masa tuamu aku akan tetap menggendong kamu. Kenapa digendong? Karena saudara anak Allah. Bilang kanan kirinya, kamu anak Allah. Amin. Kamu anak Allah. Makanya kita datang ke gereja, ngapain? Merayakan. Merayakan apa? Gue udah bukan terima warisan ini lagi. Warisan gue beda. Warisan gue, warisan dari Allah. Saya berdoa, umur panjang ada di tangan kanan saudara. Kekayaan, kehormatan di tangan kiri saudara. Malapetaka tidak akan menimpa saudara. Tulah tidak mendekat kepada tema saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita rayakan dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurku